Hikmah selalu berdoa. Sesungguhnya, dia adalah perempuan baik dan solihah. Ia mencintai kebaikan dan tidak pernah meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diizinkan perkataan kotor keluar dari mulutnya. Ketika ingat akan neraka, dia langsung takut dan langsung berdoa kepada Allah agar terhindar darinya. Dan ketika dia ingat surga, dia merasa senang dan berdoa agar dijadikan ahli surga. Dirinya menyayangi semua orang dan mereka juga menyayanginya. Dia selalu berbuat lembut pada mereka, begitu pun sebaliknya. Namun suatu waktu tiba-tiba dia merasa sakit di bagian pahanya. Lalu dia langsung mengompresnya, tetapi rasa sakitnya semakin bertambah. Setelah dirinya mendatangi berbagai rumah sakit dan beberapa dokter, lalu sang suami mendatangi rumah sakit khusus bersama istrinya. Dan setelah diperiksa oleh para dokter, ternyata diketahui bahwa ada pembusukan darah dan diketahui sumbernya dari bagian paha. Sang dokter memutuskan bahwa sang wanita telah terkena kanker di bagian pahanya. Sumber dari rasa kesakitannya terdapat pada sumber pembusukan tersebut, dan itu akan sembuh jika dilakukan operasi pada pahanya agar penyakitnya tidak menyebar. Dan di ruang operasi, sang wanita itu menyerahkan semuanya kepada Allah. Lisannya tidak berhenti berzikir kepada Allah dan ia selalu membaca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Lalu wanita itu pun berkata pada keluarganya, Insya Allah, aku akan baik-baik saja. Dan tadi itu doa yang mana telah menyelamatkan Sayyidina Yunus dari perut ikan paus. Sekelompok dokter pun datang ke ruang operasi. Dan operasi ini merupakan pekerjaan yang berat, di mana pekerjaannya memakai benda-benda tajam seperti gunting dan pisau. Para dokter pun harus bekerja dengan fokus. Mereka sangat cemas serta sangat berhati-hati. Dan bisa saja guntingnya bergerak mengenai jaringan yang lainnya. Dan operasi ini pun dilakukan sebanyak 3 kali, bahkan mungkin butuh beberapa kali. Dan di operasi yang ketiga kalinya, hampir saja mereka gagal. Dan juga untuk yang pertama kalinya, mereka merasa resah dan ketakutan yang terlihat jelas dari raut wajah sang dokter. Semua dokter pun berkumpul di samping ruangan, dan setelah musyawarah cepat, mereka memutuskan untuk mengangkat kanker yang bersarang di paha wanita tersebut, yang mana mereka sudah mempersiapkan semuanya, dan terlihat ada sesuatu yang berbau busuk. Dan setelah selesai operasi, sang dokter pun membersihkan lukanya. Sang wanita itu berteriak kesakitan hingga tak tersisa lagi rasa sakitnya. Dan kakinya sudah tidak merasa sakit sama sekali. Lalu sang suami pun berbicara dengan sang dokter atas apa yang sudah terjadi dengan istrinya. Lalu para dokter bertanya tentang istrinya, apakah pernah ada sesuatu yang terjadi sebelum operasi. Dan diketahuilah dari sang istri dan sang suami bahwa mereka berdua pernah mengalami kecelakaan yang membuat sang istri terluka parah. Lalu para dokter pun berkata, ini semua adalah pertolongan dari Allah atas keselamatan mereka dari kecelakaan. Dan betapa senangnya perasaan si wanita tersebut setelah mengetahui bahwa dia masih bisa berjalan. Dirinya sempat berpikir tidak akan bisa berjalan dengan satu kaki seperti apa yang dibayangkan. Lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan dia mendapatkan kelembutan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah sebaik-baik tempat untuk memohon. وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.